Halo semuanya, kembali lagi bersama gue yang punya waifu terkawaii sepanjang sejarah umat manusia berdiri. Jadi untuk video kali ini tuh sesuai judul aja, gue akan membahas tentang apakah ada season keempat atau sequel terbaru dari anime Dead Alive. Ya, ini adalah sebuah anime yang sangat populer sekali dan gue berani taruhan yang nonton saat ini tuh ada 1 atau 2 orang yang jadi wibu atau mulai menonton anime hanya gara-gara anime ini. Udah ngaku aja, komentar aja udah langsung ngaku gitu. Gak usah dipersulit lagi hidup Anda. Jadi di sini gue hanya membawa kabar yang ingin kalian dengar. Iya, kabar yang ingin kalian dengar. Bukan kabar baik ataupun kabar yang membuat kalian bahagia tapi bohong. Bukan. Kabar yang ingin kalian dengar dan itu akan membuat kalian langsung bahagia setengah mati, teriak-teriak di depan jalan lalu cium-ciumin orang yang lewat gitu kan. Oke. Jadi kabar apa yang ingin gue sampaikan adalah tentang Rem adalah waifu. Bukan, maksud gue adalah tentang kelanjutan dari anime ini yang sudah dipastikan akan ada. Lu nggak usah banyak cincong deh bang. So-soan lu ngomong ada-ada. Kalau nggak ada, gue laporin KPK lu. Oke, bebas. Jadi gue menjamin season keempat dari Dead Alive itu dipastikan ada. Kenapa? Pertama itu adalah kita akan berbicara tentang investor atau yang mendanai. Yang mendanainya dari dulu sampai sekarang tuh cuman Funimation tuh. Funimation lagi. Funimation. Jadi 3 season dari animenya itu semuanya didanai oleh Funimation. Kalian harus tahu berapa ratus judul atau ribu judul anime yang mereka kasih lisensi atau dilanjutkan terus animenya. Banyak banget. Tuh, lihat tuh banyak banget animenya loh. Jadi anime yang didanai oleh Funimation dipastikan punya sequel. Jadi kita nggak usah melihat, waduh, anime gue yang bikin Madhouse dijamin nggak dilanjutin. Bukan salah Madhouse. Madhouse tuh perusahaan yang membuat animasi, bukan orang yang punya duit. Yang paling penting tuh orang yang punya duit. Anda bayangin aja anime Anda itu didanain oleh Raja Minyak. Nanti anime Anda tuh bisa beli Neymar, Messi, Ronaldo satu tim itu anime Anda itu. Jadi kita ini nggak usah membahas lagi studionya apa, kita bahas dulu yang mendanai itu siapa gitu. Biarpun animenya itu dirasa tidak menguntungkan, tapi tetap saja gitu loh. Funimation tuh melihat dari seberapa besar fanbase. Nggak semua anime itu dia menjual hasil penjualan dan merchandise. Ada juga menjual lisensi langsung dari brandnya. Anda lihat aja seberapa mahal sih brand Dead Alive itu. Berapa banyak sih orang yang menonton Dead Alive itu. Atau total populasi wibu itu seberapa banyak orang yang tahu judul Dead Alive. Nggak usah nonton, tahu aja. Kayak Naruto itu. Biarpun bapak emak kau nggak nonton, tapi mereka tahu Naruto gitu. Itulah yang harusnya diperjuangin sama mereka yang menjual atau memproduksi anime. Bukan mereka harus nonton, nggak usah, itu istilah basi ya. Harusnya Anda itu lebih ke ekonominya, bukan ke nilai dari demand atau supply. Itu adalah pemikiran kuno. Zaman sekarang itu yang harus difokuskan itu adalah branding, bukan keuntungan secara bersih. Laba bersih itu basi. Paham? Ya, aku yakin kalian paham. Kenapa? Kalian tuh tahu iPhone. iPhone tuh bukan merek terbaik di negeri ini. Masih kalah sama Xiaomi dan Realme. Harusnya kalian ngakuin Realme dan Xiaomi itu lebih bagus karena lebih banyak yang beli. Gitu mikirnya. Kalau kalian mikirnya kayak gitu, maka kalian harus ngakui anime bagus wajib dapat season 2. Tapi kalian nggak akan nyangkal No Game No Life nggak pernah dikasih sampai sekarang. Repot? Iya. Sama seperti gue bilang, Dead Alive dia tidak jualan cerita, tapi dia jualan brand, jualan nama, jualan apa yang bisa buat lu berkesan. Desain waifu, penggambaran karakter, desain waifu yang sangat manis. Itu sudah banyak sekali di cosplaykan oleh ribuan cosplayer di luar sana. Kenapa? Karena menjual. Ada cewek cantik, dia cosplay dari anime yang tidak populer misalnya. Ya tapi animenya tuh underrated tapi bagus. Tiba-tiba dia cosplay Kotori dari Dead Alive. Suka Kotori, rambutnya dikepang lagi. Diikat ponytail. Ponytail apa? Twin tail ya, twin tail. Anda bayangkan berapa banyak wibu sangean yang minta foto bareng ketika ada event di Jepangan. Contohnya gue.
Itu harus teman-teman pikirkan. Jadi ketika teman-teman bilang, alah nggak mungkin ada season 2-nya bang. Kalau nggak mungkin, artinya produsernya tidak pinter. Anda mau bilang kayak gitu? Produsernya ini pasti nggak punya duit. Produsernya ini pasti mata duitan. Gak jelas saya bilang gitu kita. Yang kita harus tahu adalah, apakah kelanjutan animenya itu akan ada nonton? Jawabannya iya. Karena apa? Sampai detik ini, forum-forum Dead Alive tuh masih ramai. Novelnya masih ramai, nggak ada alasan nggak melanjutkan animenya. No Game No Life itu novelnya bagusnya nauzubillah. Kenapa nggak dilanjutkan sampai sekarang? Apa sih maunya Madhouse gitu? Saya juga nggak ngerti. Tapi untuk Dead Alive, gua yakin akan dilanjutkan. Pertanyaannya, kapan akan dilanjutkan? Itu yang akan dipertanyakan oleh teman-teman semua. Gua akan memberikan prediksi yaitu tahun 2022. 2022. Kenapa harus 2022? Kita akan melihat dari garis waktu. 2020 Covid, ya kan? 2020 pasca Covid, 2022 baru on fire. Gitu aja sih gue mikirnya. Ketika on fire, mereka akan memikirkan judul-judul lagi, apa yang bisa mereka adaptasi. Apakah mereka akan mengadaptasi judul baru ataukah mengambil sequel? Karena mereka tuh harus balik modal dari Covid, maka mau nggak mau mereka harus membuat sequel karena balik modal. Bang, kenapa nggak pasca Covid? Pasca Covid itu malahan isinya anime-anime yang diundur dari Covid. Bisa dipahamin nggak? Tensei Shitara Slime, Gotobu no Hanayome, Fumetsu no Anatae, Are You Immortal, itu kan anime yang diundur dari Covid dari 2020 ke 2021. Artinya apa? 2021 harusnya kita menikmati anime-anime 2020. Susah ngerti? Iya, gue juga susah mahaminnya. Oke ya. Jadi itu aja alasan dari gue. Sebenarnya alasan ini bener-bener berbobot atau enggak, gue juga kagak tahu. Tapi yang harus teman-teman ketahui adalah gue nggak asal ngomong di sini. Gue nggak asal bilang, wah pasti ada, wah pasti rilis, wow animenya seru, waifunya mantap, pasti rilis. Gak bisa seperti itu. Kita harus berpikir seperti mereka. Mereka yang membuat, mereka yang produksi. Karena kalau kita berpikir seperti mereka, maka kita akan menikmati apa yang mereka pikirkan. Dan kita akan menikmati apa yang kita inginkan. Jadi seperti itulah cara berpikir seorang para penjual, para pedagang. Janganlah berpikir seperti pembeli, berpikirlah seperti pedagang. Karena kita mempunyai mental untuk terus maju. Oke, itu sekian dari gue. I am CRY. And see you next time in another video. Jangan lupa kalau ada yang mau request silahkan isi di kolom komentar. Insya Allah gue baca ya.